Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Senan SPD, mahasiswa PPG Guru tertentu Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2531 2573 4178. Saat ini saya bertugas sebagai guru di MTS Al-Khairiyah dan Caranji pada Rincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya akan menampilkan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi relasi dan fungsi. Video ini dibuat merupakan bagian dari uji kinerja program pendidikan profesi guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Bapak, yaitu pelajaran matematika. Baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita harus selalu ceria, kita harus selalu semangat. Oke ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, coba kita cek teman-temannya yang di sekitarnya, sekelilingnya, di kirinya, di kanannya, di depannya. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Siapa lagi? Is. Kenapa Is? Ya, Is Fajriah. Kenapa? Izin. Izin juga? Ya. Mau Badila izin. Fauzi Badila izin. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Kumpulan benda atau objek yang didefinisikan adalah. Ya, alhamdulillah, berarti kita tinggal melanjutkan hari ini, ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar sebetulnya mengenai relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Kita nih di umur yang sama seperti ini nih, dengan ukuran sepatu misalnya, bolehkah misalnya satu siswa dengan usia yang sama ukuran sepatunya lebih dari satu? Bisa. Tidak, karena tidak mungkin misalnya satu orang dalam usia yang sama memiliki dua nomor yang berbeda. Atau lebih spesifiknya begini, misalnya kalian nih sekarang nih pasti memiliki tanggal lahir. Setiap orang tanggal lahirnya berapa? Satu. Ya kan? Tidak mungkin misalnya satu siswa lahirnya ada dua tanggal lahirnya. Ya kan? Sudah lahir bisa lahir kembali, nggak mungkin.
Coba apa bedanya makanan yang tadi dengan tanggal lahir tadi? Kalau makanan boleh lebih dari satu, ya kan? Tapi kalau tanggal lahir tidak mungkin dia ada dua, pastinya cukup satu. Dalam silsilah keluarga misalnya ada ayah, ada anak misalnya. Nah, ayah boleh nggak memiliki 2 anak kandung? Boleh. Boleh nggak memiliki 3 anak kandung? Boleh. Tapi anak boleh nggak memiliki 2 ayah kandung? Nggak bisa. Tidak mungkin. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya relasi itu adalah boleh lebih dari 1 pasangan yang tadi itu, ya. Tapi kalau fungsi nanti adalah dia harus 1 pasangan. Kayak tadi ayah dengan anaknya. Nah, dengan pertanyaan yang tadi ini, tujuan Bapak adalah ingin kalian nanti bisa untuk menganalisis. Menganalisis apa? Hubungan antara 2 himpunan. Ya, antara 2 himpunan dalam bentuk situasi kontekstual. Bentuk dari relasi dan fungsi itu kemudian nanti dapat menyajikannya. Disajikan dalam 3 buah bentuk. Nanti ada yang namanya diagram panah, ada yang namanya diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bapak membebaskan kalian, nanti kalian sukanya pahamnya yang mana? Apakah nanti yang panah, apakah nanti yang kartesius, atau nanti yang diagram, atau misalnya himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, setelah kalian nanti menganalisis, menyajikan, Bapak ingin kalian nanti dapat memvalidasi. Divalidasi relasi dan fungsi itu dalam bentuk apa? Apakah ini nanti bentuk relasi? Apakah ini nanti bentuk fungsi? Nah, bagaimana ciri-cirinya itu sebagai relasi dan sebagai fungsi? Nah, itu nanti divalidasi. Gitu ya. Setelah nanti kalian dianalisis, sajikan relasi fungsi itu dalam bentuk 3 buah tadi. Kemudian nanti divalidasi. Oh, ini mah misalnya fungsi. Oh, yang ini mah adalah relasi. Tapi dengan disajikan dalam argumentasi yang logis. Kenapa ini disebut relasi? Karena misalnya, kenapa ya ini adalah fungsi? Karena gitu tuh ya, nanti ada argumen dari kalian. Selanjutnya kita akan coba ke pelajaran inti. Kita akan coba mempelajari nih apa itu relasi dan fungsi. Nah, sebelum ke sana, Bapak ingin kalian coba duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Perhatikan video nanti yang Bapak tayangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kita di kelas 8 dengan di semester 6. Hari ini kita akan coba belajar mengenai relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan apa itu fungsi? Mari kita belajar selanjutnya. Nah, apa itu relasi? Kita akan coba perhatikan dan cermati uraian berikut ini. Ada 4 orang anak, yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani. Mereka mempunyai warna kesukaan yang berbeda-beda, di mana Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam, Tia menyukai warna merah dan biru, sedangkan Dani menyukai warna biru dan hitam. Dari kasus uraian di samping ini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama kumpulan nama-nama anak yang tadi disebutkan, yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani, dan sedangkan kelompok yang kedua yaitu kumpulan nama-nama warna, yaitu warna merah, warna hitam, dan warna biru. Jadi relasi itu adalah setiap himpunan 1 dan himpunan 2 harus memiliki pasangan. Selanjutnya, apa itu fungsi? Kita coba perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa informasi yang pertama katanya Anita yang memiliki tanggal lahirnya 26 Desember. Dari informasi ini dapat kita ketahui bahwa setiap siswa pasti dia memiliki tepat 1 tanggal lahir.
Anita tanggal lahirnya cuma 26 Desember, Dina 22 Januari, Dodi 30 November, Erwin 26 Desember, dan Dina 10 September. Karena memang tidak akan mungkin satu siswa itu mempunyai 2 tanggal lahir. Fungsi ini nanti kelompok A awal dia memiliki 1 pasangan pada kelompok kedua. Nah, kita coba perhatikan gambar ketiga ini, diagram panah yang ketiga. Nah, kelompok A, B, C, dan D ini kelompok awal. Ciri yang pertama, kita coba setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Nah, di sini A, B, C, dan D ada pasangannya. Kemudian setiap anggota himpunan A nomor 2-nya nih tidak boleh kosong. Nah, di sini A ada pasangan, B ada pasangan, C ada pasangan, dan D ada pasangan. Nah, ini sudah memenuhi syarat, tidak ada yang kosong. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1 pasangan. Nah, anggota awalnya A 1 pasangan, B 1 pasangan, C 1 pasangan, dan D 1 pasangan. Nah, artinya ini adalah memenuhi syarat. Dari ciri 1 sampai 3 memenuhi syarat, yaitu pasangan tidak boleh kosong, kemudian ya semuanya yang kelompok A memiliki pasangan, dan pasangannya tidak lebih dari 1 pasangan. Nah, ini namanya adalah fungsi. Tadi kita sudah belajar apa itu relasi dan apa itu fungsi. Nah, kalau kita sudah mengerti apa itu relasi dan fungsi, maka kita coba sajikan relasi dan fungsi ini dalam 3 buah cara. Yang pertama yaitu dengan cara diagram panah. Apa itu diagram panah? Ini sudah kita pelajari dari awal nih, menggunakan contoh dari relasi dan fungsi menggunakan diagram panah. Apa sih diagram panah? Diagram panah itu adalah diagram yang menunjukkan relasi antara 2 himpunan dengan menggunakan anak panah. Nah, anggota himpunan A, anggota himpunan B itu dihubungkan dengan tanda anak panah, seperti gambar ini. Yang kedua yaitu dengan diagram kartesius. Apa itu diagram kartesius? Diagram kartesius itu adalah diagram yang terbentuk oleh 2 buah garis, yaitu garis yang horizontal atau garis mendatar dan garis vertikal, yaitu garis yang tegak yang ke atas tuh. Nah, garis yang mendatar biasanya adalah diisi dengan kelompok A atau kelompok awal. Nah, garis yang vertikal atau yang tegak biasanya adalah ditulis dengan kelompok B atau kelompok kedua. Nanti kelompok A dan kelompok B dihubungkan dengan menggunakan tanda titik atau noktah-noktah yang dihubungkan sesuai dengan relasinya. Relasinya sebagai apa? Nanti dihubungkan. Yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan yaitu himpunan yang menghubungkan kedua belah pihak antara himpunan 1 dan himpunan 2 ditulis dalam sebuah tanda kurung, ya, yang diawali dengan tanda kurung kurawal. Paham ya? Paham. Ini kan bukan fungsi kan? Apa di sini bukan fungsinya? Karena ada anggota himpunan awal yang tidak memiliki pasangan atau yang kosong. Elemen mana? Elemen B. Kalau A itu berarti himpunan awalnya, ya. Yang B ini anggotanya atau elemennya, yaitu tidak memiliki pasangan atau kosong, maka dia namanya adalah bukan fungsi. Yang ketiga coba. Yang ketiga, kita fokus ke sini nih untuk mengetahui fungsi atau bukan, fokus sini nih. Yang A ada pasangan? B ada pasangan? C? Oh, berarti yang pertama ya, yang pertama memenuhi kan? Yang kedua sekarang tidak boleh kosong. Ini ada, ini pun ada. Oh, berarti yang kedua memenuhi. Yang ketiga, setiap anggota awal tidak boleh lebih dari 1 pasangan. Ini berapa? 1. Ini. Nah, semuanya 1 di A-nya. Kalau berarti 1, 2, 3 memenuhi. Kalau memenuhi berarti namanya adalah fungsi. Nah, yang ini adalah fungsi. Nah, gitu. Ya, kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota himpunan awalnya dipasangkan 1 pasangan. Oke ya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, coba nih kita berlatih. Ya, berlatih nanti Bapak membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, baca petunjuknya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti untuk khusus yang kelompok 3, nanti Bapak tuh soalnya di sana sudah ditempel, ya, sudah ditempel di sana. Tinggal nanti kalian lihat, sesuaikan
dengan LKPD di sini isinya seperti apa. Oke ya? Paham? Baik. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Ambil, diisi kelompok 2. Ini kelompok 2. Silakan. Stop. Nama kali itu yang ada namanya. Walau dia berdiri di situ. Ya, asal itu siapa? Mau cepat orang. Satu, dua, tiga, maju. Ya, saya juga. Ya. Di A itu adalah kelompok awal. Kelompok awal itu disitunya apa keterangannya kelompok A itu? Itu yang di situ soalnya apa? Soalnya bukan ini ya. Nah, coba. Berarti ada nama anak, ada nomor sepatu. Berarti nama anak itu kelompok awal. Di horizontal. Ya, di situ. Ya. Kenapa? Dipasangin. Iya, berarti di sini kan di sini berarti Bina ke 38 berarti nanti di sini Bina, 38. Gitu. Iya. Ya, situ. Waktunya sudah habis. Kita sekarang
untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan kita langsung saja kelompok 2, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami bahwa soal wacana 1, dapatkan informasi bahwa Alex dan Bobby memiliki hobi bermain bola. Yang Yogi hobinya bermain basket, Shirley suka bermain bulu tangkis, sedangkan Melia suka berenang. Sehingga dapat kami disimpulkan bahwa diagram panah dari wacana 1 sampai dengan 3 di atas adalah merupakan fungsi. Karena setiap anggota himpunan awal merasakan tempat 1 pada anggota himpunan kedua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari soal yang kami terima, didapatkan informasi bahwa Dina dan Siva mempunyai ukuran yang sama, yaitu 38. Artinya Dina dan Siva direlasikan dengan angka 38. Aulia mempunyai ukuran sepatu 37. Artinya Aulia dipasangkan dengan nomor 37. Bima mempunyai ukuran sepatu 40. Artinya Bima direlasikan dengan angka 40. Sedangkan Doni dan Rudi mempunyai ukuran sepatu 39. Yang berarti Doni dan Rudi direlasikan dengan angka 39. Kami mencoba menyajikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan urutan. Dari diagram yang disajikan ini menunjukkan suatu fungsi, karena setiap siswa hanya memiliki satu nomor tempatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Alhamdulillah, tadi kita sudah memaparkan baik dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya adalah, coba kita perhatikan sini. Dari gambar diagram panah di sini nih. Nah, coba sudah sudah dilihat ya? Yang ini termasuk relasi apa fungsi? Relasi. Kenapa relasi? Oke, karena ada anggota himpunan A yang ini namanya adalah relasi betul. Karena ada himpunan awal yang tidak memiliki pasangan. Yang mana yaitu B atau anggota dari A yaitu B. Ya. Oke. Diketahui Andi, Baby, Cici, dan Doni. B-nya adalah merah, biru, kuning, dan hijau. Bapak sajikan dalam penampasan berurutan. Nah, Andi kuning, Baby hijau, Cici biru, Doni hijau. Ini termasuk relasi apa fungsi? Fungsi. Oh, kenapa fungsi? Iya. Karena setiap pasangan Andi cuma satu, tidak ada kata Andi kan? Kemudian Baby tidak ada kata Baby, cuma satu doang. Cici cuma Cici satu doang, ya kan? Kemudian Doni satu doang pasangannya. Jadi setiap anggota awalnya satu pasangan, maka dinamakan adalah fungsi. Baik, semuanya paham ya? Paham. Baik, kalau semuanya sudah paham, silakan siapkan kertas selembarnya di buku catatan saja. Dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 sebelah sana yang merah.
kelompok 2 yang putih diagram kartesius, kemudian yang kelompok 3 yang biru. Kerjakannya sesuai kemampuan, sesuai dengan yang awal Bapak sampaikan tadi. Kemampuannya yang mana? Apakah misalnya dengan menggunakan diagram panah? Pak, saya paham diagram panah saja, silakan dengan diagram panah. Ya, Pak, saya misalnya dengan menggunakan kartesius, silakan kartesius. Pilih salah satunya, apakah nanti diagram panah yang lebih dipahami yang mana? Boleh, silakan. Silakan. Salah satunya yang paling dipahami. Boleh. Ini bagus. Apa kesulitannya? Saya ada. Kasih ini. Udah gini dong, Pak. Ya. Harus berapa gitu Pak saja? Mana lagi yang udah? Ini. Oke. Ini udah. Ini. Mana? Yang ini udah sini. Iya. Oh, ini udah. Harus dikumpulin. Boleh. Ini udah tuh. Oke. Ya. Baik. Hari ini kita belajar apa? Tentang penyajiannya, gitu ya. Relasi dan fungsi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, gitu ya. Dapat dipahami? Dapat dipahami ya. Baik. Dari materi yang tadi kita pelajari, ya, mana yang sekiranya masih dikatakan sulit? Tentang apa? Diagram apa? Diagram kartesius. Yang paling mudah? Ya, berarti yang paling mudah itu diagram panah ya. Yang paling sulit kartesius dengan himpunan pasang surut. Nanti kita coba perbaiki lagi gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi belajarnya. Nah, hari ini ya kita belajar mengenai 3 sebetulnya. Ada relasi, ada fungsi, kemudian penyajiannya. Ditambah dengan tadi ciri-ciri fungsi tadi itu. Relasi, masih ingat apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan. Oke, aturan yang menghubungkan setiap dua himpunan bawah dengan himpunan ke. Apa itu fungsi? Oke, satu pasangan pada anggota himpunan ke. Kemudian penyajiannya ada berapa? Ada 3. 1. Terus kan? Baik, itulah gitu ya. Yang kita pelajari hari ini, ya mudah-mudahan itu dapat kita pahami. Pertemuan selanjutnya kita akan coba mempelajari materi tentang
apa itu domain, apa itu kodomain, dan nanti korespondensi satu-satu. Ya, kodomain, korespondensi satu. Jadi di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini karena memang kita sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang tidak enak didengar, ya. Mohon maaf untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalnya masih ada beberapa hal yang belum bisa dipahami, ya, itu saja yang bisa Bapak dapat sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.